Fakta wawancara bersama Fatih. Perkenalkan, nama saya Fatih, selaku wawancara. Dan di depan saya sudah ada Alfredo selaku narasumber. Ya, terima kasih ya Kak sudah mengundang aku. Iya, apa sih yang akan kita bahas hari ini? Nah, terima kasih juga ya. Jadi topik kita hari ini adalah tentang sengketa wilayah Hambalat antara Indonesia dan Malaysia. Oke, kita langsung ke inti pertanyaannya. Jadi, Alfredo, bisa dijelaskan nggak sih apa sih sebenarnya Hambalat itu? Nah, ini karena sudah begitu, jadi tidak ada nih saya bisa. Apa tadi pertanyaannya? Saya ulangi ya. Bisa dijelaskan apa sebenarnya Hambalat itu dan mengapa wilayah ini jadi penting bagi kedua belah pihak? Nah, sekarang wilayah Hambalat itu sangat penting bagi Indonesia maupun Malaysia. Karena Hambalat itu di sini tertulis adalah blok laut yang terletak di perairan Laut Sulawesi, dekat dengan perbatasan antara Kalimantan Timur, Indonesia dan Sabah di Malaysia. Nah, wilayah ini sangat strategis karena ada banyak minyak dan gas bumi di sana, sehingga kedua negara sering memperebutkan tempat tersebut. Itu. Oke, menarik sekali ya. Jadi bagaimana sih awal mula sengketa ini bisa terjadi? Nah, itu terjadi kayaknya menarik sih. Terjadinya di awal 2002 ya. Itu sengketa ini sebenarnya sudah berlangsung lama, tetapi mencuat kembali karena kedua negara mulai memberikan konsesi eksplorasi minyak kepada perusahaan-perusahaan asing di wilayah yang tumpang tindih pada tahun 2005. Ketegangan meningkat setelah kapal-kapal perang kedua negara saling berhadapan di wilayah tersebut. Jadi apa sih argumen utama yang digunakan oleh Indonesia dan Malaysia dalam perkara Hambalat tersebut? Nah, ini sempat hot nih, Per. Kenapa? Karena pada tahun 1967 berdasarkan klaimnya itu sudah diakui oleh PBB dan mengacu pada prinsip-prinsip hukum laut internasional yang menyatakan bahwa Hambalat itu berada dalam zona ekonomi eksklusif atau Z Indonesia. Sementara itu Malaysia mengklaim wilayah tersebut berdasarkan peta mereka sendiri, jadi beda, yang dibuat pada tahun 1979 dan argumentasi bahwa blok tersebut berada dalam atas kontinen mereka. Jadi masih bingung nih Indonesia atau Malaysia pada tahun tersebut. Oh begitu ya. Jadi apa langkah-langkah yang diambil oleh kedua negara ini untuk menyelesaikan sengketa ini? Kedua negara ini sudah mencoba menyelesaikan masalah secara bilateral dan forum-forum internasional pada tahun 2005. Misalnya kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama mereka, lalu kerjasama keamanan juga, dan berusaha untuk tidak menggunakan kekerasan dalam perebutan wilayah ini. Mereka menyelesaikan sengketa ini, namun hingga kini belum ada kesempatan yang bisa dicapai bersama. Mereka masih lain, tidak sisa-sisa. Apa pertanyaan tersebut? Pandangan masyarakat Indonesia dan Malaysia bagaimana itu dalam sengketa ini? Nah, menarik. Di Indonesia ini sering melihat Hambalat sebagai simbol kedaulatan mereka, kedaulatan nasional gitulah. Lalu di sini tulisnya menentang keras klaim Malaysia. Indonesia itu menentang. Hal ini sering memicu sentimen nasionalis yang kuat di Malaysia. Masyarakat juga mendukung klaim pemerintah mereka meskipun mungkin dengan intensitas yang sedikit lebih rendah dibandingkan di Indonesia. Sentimen ini terkadang diperburuk oleh media, suka inilah panas-panas gitu, jadi play terus. Dampak dari sengketa ini terhadap hubungan bilateral Indonesia antara Malaysia itu bagaimana ya? Nah, sengketa Hambalat ini memang menimbulkan banyak konflik ya antara Indonesia sama Malaysia, setuju ya. Nah, antara kedua negara namun perlu diingatkan bahwa Indonesia dan Malaysia juga memiliki banyak kerjasama di bidang lain seperti perdagangan, pendidikan, pertahanan. Jadi meskipun sengketa ini menjadi batu sambungan, hubungan bilateral tetap berjalan dengan dinamis dan multi fase. Jadi bagaimana sebaiknya kedua negara ini menyelesaikan sengketa ini tanpa menyebabkan konflik yang lebih besar menurut Pak Fano? Menyelesaikan sengketa ini membutuhkan kesabaran ya, antara dua belah pihak. Diplomasi yang intensif. Kedua negara bisa mempertimbangkan untuk membawa masalah ini ke mahkamah
internasional atau badan akreditasi lainnya. Selain itu penting untuk membangun kepercayaan antara Indonesia sama Malaysia. Jadi jangan main-main konflik lah, main-main damai. Lalu melalui dialog dan kerjasama di bidang-bidang lain, ini bisa membantu menciptakan suasana yang kondusif dan negosiasi yang lebih konstruktif. Jadi begitu ya. Oke lah, Alfredo, terima kasih ya telah menjadi narasumber di sini. Semoga informasi ini bisa memberi pelajaran dan wawasan bagi si pendengar ya. Oke, sampai sini dulu podcast kami hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa.